Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 82. Wahyu mempermalukan dirinya sendiri. Setelah menolak tawaran Prabu dan yang lainnya, Lintang langsung pergi meninggalkan tempat itu bersama Siswanto. Lalu, tampak pemandangan yang luar biasa terjadi di satu sisi jalan. Seorang pria parubaya dalam setelan jas sedang berlutut sambil terus menjejalkan uang kertas ke dalam mulutnya. "Maafkan aku yang sudah buta dan bertingkah seperti orang sombong," ujarnya setiap kali dia selesai menjejalkan lembaran uang itu ke dalam mulutnya. Para pekerja dan pejalan kaki di sekitar terkejut saat melihat apa yang orang itu lakukan. Banyak dari mereka langsung mengenali siapa pria gemuk itu. Dia adalah Wahyu, Direktur Grup Nugraha dan salah satu orang penting di kota Jakarta. Pejalan kaki yang mengenali Wahyu tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Sejauh yang mereka tahu, orang itu sangat arogan dan sombong. Dia akan melakukan apapun untuk menyembunyikan kesalahannya dan menyelamatkan harga dirinya. Siapa yang menduga kalau dia melakukan hal yang mencengangkan seperti itu? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menebak siapa orang penting yang telah mendorong Wahyu mempermalukan dirinya di depan umum. Pak Wahyu, Pak Siswanto, Prabu dan yang lainnya sudah pergi. Kenapa Anda terus memakan uang itu? Wanita itu menasihati Wahyu dengan wajah pucat pasi. Ada begitu banyak orang yang menonton. Sedangkan Wahyu Nugraha adalah orang penting kelas atas dengan status yang tinggi. Jika tersiar kabar tentang insiden hari ini, maka dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Setelah mendengar kata-katanya, Wahyu melotot dan menghardiknya. "Kamu tidak tahu apa-apa. Aku sudah mengancam pria itu untuk memakan uang-uang ini. Jika aku tidak makan semuanya sekarang, Prabu dan yang lainnya akan segera tahu meskipun aku menyisakan satu lembar saja." Saat itu raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Kalau itu terjadi, Grup Nugraha bisa hancur kapan saja. Dan nyawaku akan terancam. Kata-katanya mengejutkan wanita cantik itu. Dia tidak pernah membayangkan jika mereka akan menanggung akibat semengerikan ini hanya dengan menyinggung pria itu. "Pak, menurut Anda kepada siapa Prabu dan yang lainnya membungkuk? Pak Siswanto atau pemuda di belakangnya?" Wanita cantik itu masih sangat bingung karena Siswanto tampaknya tidak mengenal Prabu dan yang lainnya secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gugup saat mendengar mereka memanggilnya "Bos", apalagi bersikap sopan kepada bawahannya sendiri. Meski begitu, masih sulit baginya untuk percaya kalau pemuda itu adalah orang yang dibicarakan oleh Prabu dan yang lainnya. Lagi pula, Lintang terlihat seperti pemuda yang baru berusia 20 tahun atau lebih. Bagaimana dia bisa menjadi orang penting di balik perusahaan raksasa seperti Grup Harja di usianya yang begitu muda? Tidak hanya merasa bingung, alis Wahyu juga berkerut. "Tidak, menurutku bos Grup Harja yang sebenarnya jelas bukan Pak Siswanto yang lebih tua, tetapi pemuda itu." Wanita cantik itu terkejut. Bagaimana bisa orang semuda itu menjadi orang penting di balik Grup Harja? Bukankah itu terdengar konyol? Kamu tidak tahu. Wahyu tampak pucat dan ngeri saat dia berusaha keras untuk mengingat pertemuannya dengan Lintang barusan. Pria itu sungguh menyeramkan ketika dia menendangku dan memaksaku menelan uang tadi. Dia membuatku tidak bisa melawan sama sekali. Seperti iblis. Kemudian, dia melanjutkan. Selain itu, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut bahkan setelah dia tahu siapa aku. Dia menatapku seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Jadi, pasti dialah bosnya. Wahyu gagal memperhatikan secara rinci di awal karena dia dibutakan oleh amarah. Tapi sekarang, setelah mengingatnya, pemuda itu seperti raja yang berkuasa dan brutal dalam memerintah malam. Pembawaannya yang tenang, gerakan dan aura yang mengintimidasi membuat Wahyu merinding. Tapi, kedua alis Wahyu berkerut semakin dalam saat dia melanjutkan perkataannya. "Siapa pemuda ini? Sejak kapan sosok mengerikan itu muncul di Jakarta?" Wahyu mengenal setiap orang yang lebih kuat darinya di kota ini. Jadi dia selalu menghindari mereka setiap kali ada pertemuan. Namun, dia yakin dia belum pernah bertemu Lintang sebelumnya. Wanita cantik di sampingnya mengerutkan kening saat dia merenung sebentar. Tiba-tiba, matanya bersinar. Aku mengingatnya." Dia melanjutkan. "Ya,
Orang itu adalah Pak Siswanto dari grup Barma. Aku pernah melihatnya sekali ketika dia memohon pada grup Nugraha untuk bekerja sama dengannya. Wahyu terkejut mendengar hal itu. Tentu saja dia tahu grup Barma. Dia juga pernah mendengar tentang Siswanto, yang dikenal sebagai putra ketiga yang dianggap tidak berguna dari keluarga Barma. Orang itu memanggil Siswanto dengan sebutan ayah, jadi dia pasti putra atau menantunya. Tapi Siswanto hanya memiliki seorang putri, yang berarti, setelah menyimpulkan identitas Lintang, jantung Wahyu berdebar kencang seolah-olah akan meledak. Tidak salah lagi. Dia pasti orang yang sudah terkenal sebagai bahan tertawaan di Jakarta. Dia Lintang, menantu dari keluarga Barma. Wahyu seperti baru saja disambar petir. Lintang dikenal sebagai menantu keluarga Barma dan sasaran olok-olok yang terkenal di Jakarta. Tidak hanya Wahyu yang merasa sulit untuk percaya, tetapi para petinggi dan tokoh-tokoh kelas atas mungkin tidak pernah membayangkan jika dia adalah bos dari grup Harja, konglomerat raksasa di Jakarta. Dia menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Pria seperti itu, dia sangat menakutkan. Bulir-bulir keringat dingin menetes dari dahi Wahyu. Dia terkejut melihat wajah wanita cantik di sebelahnya yang seketika langsung pucat setelah mengetahui identitas asli Lintang. "Ada apa denganmu?" tanya Wahyu penasaran. Setelah mendengar kata-katanya, wanita cantik itu menelan ludah ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Pak Wahyu, Anda mungkin belum tahu ini. Agil." Orang yang dia maksud adalah Agil, putra tunggal Wahyu. Sebagai pewaris kekayaan keluarga, dia tumbuh sebagai laki-laki manja, karena ayahnya memperlakukannya seperti itu. Wahyu kini merasa bingung. Meskipun dia tahu putranya mesum, dia tidak mengerti mengapa Agil ada hubungannya dengan Lintang. Dia langsung panik. "Apa maksudmu? Cepat katakan padaku." Dia sangat tidak ingin bertemu dengan iblis misterius dan menakutkan seperti Lintang lagi. Grup Nugraha telah menjalin kerjasama yang erat dengan grup Barma, dan Agil adalah orang yang bertanggung jawab akan hal itu. Beberapa waktu yang lalu, dia menaruh hati pada Liana, presiden baru dari grup Barma. Kata wanita cantik itu, dia dapat merasakan bulu kuduknya meremang. Kemudian, dia melanjutkan, Agil berusaha mendekati Liana sebulan ini, dan dia benar-benar kehilangan kesabarannya setelah berkali-kali gagal. Beberapa waktu lalu, dia pergi ke grup Barma dengan beberapa pengawal. Dia bilang dia akan menjadikan Liana miliknya bahkan jika dia harus memaksanya. Kata-kata itu membuat Wahyu terpukul. Rasanya dia baru saja disambar petir. Sialan. Si brengsek ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk putranya dalam hati. Dia baru saja bersumpah untuk tidak pernah bertemu lagi dengan iblis bernama Lintang dan sekarang putranya malah mengancam istri Lintang dengan memaksanya. Tampaknya putraku sudah bosan hidup. Bocah tengik itu. Tidak masalah jika dia berusaha membunuh dirinya sendiri. Kalau seperti ini dia pasti akan memberiku masalah juga, ujar Wahyu dengan panik. Dia segera menjejalkan semua uang kertas yang tersisa di tangannya ke dalam mulutnya dan menelannya dengan paksa. Saat itu terdengar serangkaian suara mesin mobil, diikuti oleh sedan yang berdatangan satu persatu dan berhenti di sisi jalan. Kemudian, sekelompok pembunuh bayaran yang tampak kejam keluar dari mobil dan berlari ke arah Wahyu juga wanita cantik itu. Mereka adalah bala bantuan yang dia panggil sebelumnya. Orang-orang itu tampak seram sambil memegangi tongkat kasti di tangannya. Para pembunuh ini tercengang saat melihat Wahyu berlutut sambil menelan uang kertas. "Pak Wahyu, Anda." Wahyu tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Setelah menelan semua uangnya, dia berdiri dan bilang, "Ayo kita pergi ke grup Barma. Aku harus membunuh bajingan sialan itu." Para pembunuh bayaran terkejut, karena mereka tidak tahu siapa yang sudah membuat Wahyu sangat marah. Salah satu dari mereka bertanya karena penasaran, "Siapa yang akan kami hajar sesampainya di sana, Pak?" Mereka pikir seseorang dari grup Barma sudah mengusik Wahyu, dan mereka turut berduka bagi orang-orang bodoh itu. Kemudian jawaban pria itu membuat mereka terkejut. "Agil."